Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat menyambut hari kemenangan. Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata ucapan. Tolong dibukakan pintu untuk dimaafkan. Dan tetap semangat untuk kita semua. Saya akan berbicara kali ini tentang FIFA yang sudah resmi dalam website mereka mengumumkan bahwa FIFA Asian Cup yang sudah dirancang oleh FIFA dalam hal ini bagaimana sudah diumumkan oleh Ketua FIFA Gianni Infantino sejak KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Oktober tahun yang lalu, dan ide ini dimantapkan teman-teman sehingga Dewan FIFA kemarin sudah memutuskan bahwa FIFA ASEAN Cup berlangsung di antara September dan Oktober tahun ini 2026. Luar biasa bahwa agenda pada tahun ini itu padat sekali, terutama buat tim nasional, dengan sudah diresmikan bahwa FIFA ASEAN Cup ini akan berlangsung di sela-sela FIFA Matchday di antara September Oktober, maka John Hetman sebagai pelatih kepala harus menyiapkan tim sebaik mungkin. Sekarang di depan mata, ya mungkin 7 hari ke depan itu masih ada FIFA Series. Kita tahu bersama kita akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 Maret. Jika menang kita akan bertarung pada tanggal 30 Maret melawan pemenang Bulgaria dan Kepulauan Salomon untuk siapa yang akan menjadi juara. Setelah dari FIFA Series, kita akan beranjak ke bulan Juni, ada FIFA Matchday. Di bulan Juli, 24 Juli kalau nggak salah sampai 26 Agustus, itu akan berlangsung ASEAN Cup yang lebih dikenal dengan Piala AFF. Nah, Piala AFF ini kan tidak bisa menyertakan pemain-pemain abroad kita yang bermain di Eropa karena tidak masuk dalam agenda FIFA, dan semua pemain-pemain yang berlaga di Eropa yang ada di klub-klub baik di Italia, di Jerman, Prancis, Inggris, sampai ke Belanda, Belgia itu sudah terikat dengan klub mereka masing-masing untuk pramusim. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga Super untuk diambil oleh John Hetman bermain di Piala ASEAN atau di Piala AFF, ya. Dan itu target, kita sudah tahu bersama, John Hetman ingin menjadi juara pertama kali setelah 6 kali sebelumnya kita runner up. Oke, teman-teman. Nah, kita kembali ke FIFA ASEAN ini, ya, ASEAN Cup ini. 1 bulan setelah Piala AFF, berarti di bulan September, kalau AFF selesai di 26, sebulan kemudian sudah berlangsung FIFA ASEAN Cup ini. Timnas kita punya peluang untuk menjadi juara, saya pikir, karena ini agenda resmi dari FIFA, ya, sehingga membolehkan setiap pemain memperkuat timnas kita. Jadi klub-klub di Eropa itu harus mengizinkan, karena ini kan di bawah FIFA, karena masuk di dalam FIFA Matchday, tetapi dirancang dengan nama FIFA ASEAN Cup. Akan diikuti oleh 11 negara yang ada di ASEAN. Mungkin termasuk Australia akan ikut ambil bagian. Jadi sangat ramai untuk perhelatan ini. Kalau di Piala AFF kan itu 10 negara dibagi dalam 2 grup, grup A dan grup B masing-masing 5. Sekarang ada, kalau ketambahan dengan Australia masuk, ini bagus tentunya. Dan memberikan kesempatan terhadap Jay Ices yang ada di Sassuolo, Emil Audero yang ada di Cremonese, Kevin Dix yang bermain di Borussia Mönchengladbach, kemudian Calvin Verdong di Lille, Ole Romani yang bermain di Oxford, ya, itu akan bisa bergabung. Belum lagi yang bermain di Belanda kan, karena di Belanda itu ada Martin Pas, penjaga gawang kita bermain di Ajax, ada Dean James di Go Ahead Eagles, itu akan semua akan bergabung. Termasuk dengan Miliano Yonatan yang sekarang dipinjamkan ke Excelsior, di mana Miliano sedang cedera, tapi kalau di bulan sampai ke September dan Oktober dia sudah tersedia, dia bisa bermain buat timnas kita. Justin Hubner juga bermain untuk Fortuna Sittard, ya. Nathan Cho ada di ST Divisi bersama dengan Willem II, banyak ya yang akan ikut bermain, termasuk Ragnar juga dan Joe Pelupesi. Nah, dengan bergabungnya semua pemain-pemain top kita, ini memberikan kesempatan kita juara untuk pertama kali di ajang FIFA Asian Cup. Namun, ini ada namunnya. Tetap harus berhitung bahwa kalau Australia masuk, ini adalah lawan paling kuat. Karena kita tahu kita kalah telak pada tahun yang lalu ketika Coach Patrick Kluivert memegang tim ini, kalah di Sydney dengan 5 gol.
melawan mereka. Nah, Australia adalah tim yang diunggulkan, tim yang sangat kuat. Di samping ada Vietnam, ada Thailand, ini kan tim-tim yang juga berambisi untuk bisa menjadi juara. Nah, kita memang akan lengkap ya bagi John Herdman untuk membawa tim kita. Jai Isyas dan kawan-kawan ini pasti akan full. Belum lagi kalau ada penambahan pemain abroad yang akan dinaturalisasi. Ya, konon kabarnya akan ada 2 yang akan menyusul lagi. Nah, ini mereka akan tersedia untuk bermain di FIFA ASEAN Cup di antara September dan Oktober. Nah, setelah dari situ di November juga ada FIFA Matchday. Jadi ini agendanya saya bilang tuh padat sekali untuk timnas. Sebelum puncaknya Piala Asia di Januari Februari 2027. Di sana juga John Herdman ya ditugaskan untuk mampu membawa tim kita lolos keluar dari fase grup. Seperti pada 2024 ketika STY membawa timnas kita keluar dari fase grup, walaupun akhirnya tumbang dari Australia juga. Nah, makanya kita akan nantikan ini kabar bagus buat timnas kita bahwa akhirnya Dewan FIFA sudah menyetujui untuk pagelaran ya, FIFA ASEAN Cup. Ini formatnya akan mengikuti format seperti di FIFA di Arab Cup ya. Sana terjadi sana sehingga akan diikuti di FIFA ASEAN Cup ini. Ya, kita tunggu saja untuk ajang yang baru dibuat oleh FIFA dan diperkenalkan pertama kali di ASEAN ya, dan siapapun yang menjadi juara ya, termasuk tentunya harapan Indonesia ya, ini menjadi sejarah pertama karena biasanya tim pertama yang selalu menjadi juara itu kan tercatat ya sebagai kesebelasan atau negara pertama yang juara di FIFA ASEAN Cup ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang apa yang sudah diputuskan oleh Dewan FIFA untuk mengadakan FIFA ASEAN Cup. Saya pikir teman-teman ya, mungkin ini tahun depan ya, karena sedang dirancang. Tapi ternyata tidak dipercepat karena Infantino juga sudah mengatakan sejak Oktober tahun lalu, jadi upayakan memang kalau bisa 2026 atau paling lambat di 2027. Tapi ternyata digeber dan diputuskan dalam rapat oleh Dewan FIFA diselenggarakan pada menjelang akhir tahun 2026. Sampai di sini saya berbicara. Ciao.